adik-adik semuanya. Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari Cici, Namo Sangya, Ngadi Budaya, Namo Budaya. Apa kabar nih semuanya? Cici berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, hari ini Cici mau membawakan satu cerita nih. Tapi sebelum itu mungkin Cici akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Cici adalah Sherlyn. Jadi adik-adik semua bisa panggil Cici Sherlyn. Nah, itu namanya ya di samping. Oke, di hari ini Cici mau memberikan satu cerita dongeng Jataka Mala untuk didengarkan oleh adik-adik semuanya. Nah, kira-kira dongeng apa nih ya? Kalau dilihat dari gambarnya, ayo ada yang bisa tebak nih? Oke, kalau gitu kita langsung aja ya lihat hari ini ada dongeng apa sih yang mau Cici ceritain untuk kalian. Judulnya adalah Kisah Angsa Emas. Oke, tapi sebelum kita mulai, Cici mau jelasin sedikit nih ya, apa sih yang dimaksud Jataka Mala? Nah, Jataka Mala itu adalah cerita ketika Buddha Gautama belum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Nah, jadi Buddha Gautama pada waktu itu masih menjadi seorang bodhisattva, seorang yang bercita-cita menjadi Buddha, ya, sudah melatih banyak kebaikan. Nah, ketika itu Buddha Gautama pernah terlahir nih sebagai seekor angsa emas yang akan Cici ceritain nih ceritanya. Daripada penasaran, kita mulai ceritanya. Nah, pada suatu hari Bodhisattva terlahir sebagai raja para angsa. Ia merupakan pemimpin dari satu suku angsa yang besar. Besar sekali ya. Angsa itu bahasa Tibetnya apa nih? Ada yang bisa baca nggak nih? Nanta. Pinter. Nah, mereka tinggal bersama-sama di sebuah danau yang indah bernama Danau Manasa. Danau ya, danau bahasa Tibetnya diingat Ce. Nah, Danau Manasa ini terletak di sebuah gunung bernama Gunung Kailas di kawasan Himalaya yang jauh banget dari Indonesia ya. Nah, nama bodhisattva ketika itu adalah Dhritarashtra, ya. Jadi raja para angsa yang bernama Dhritarashtra. Dan dia punya penasehat bernama Sumaka. Sumaka kelak terlahir menjadi Ananda, ya, seorang biksu juga di masa Buddha Gautama. Raja dan penasehatnya berarti Dhritarashtra dan juga Sumaka adalah dua angsa yang lebih unggul bila dibandingkan dengan angsa-angsa yang lain. Mereka sering mengajarkan dharma kepada anggota suku mereka, ya, kepada angsa-angsa lainnya. Layaknya seorang guru dan murid terbaik mengajari murid-murid yang lain, atau seperti seorang ayah dan anak tertua yang mengajari anak-anak yang lebih muda. Nah, seluruh anggota suku angsa ini menjadi sangat terkenal di daerah sekitarnya karena perilaku mereka yang cinta damai dan juga adil terhadap sesama. Danau tempat tinggal mereka sangat indah. Di sini adik-adik bisa lihat ya, ada pepohonan yang hijau. Pohon bahasa Tibetnya apa nih? Cingdong. Yang ceritanya terpantul ya di permukaan air danau. Ada teratai juga berwarna merah, berwarna biru, warna hijau yang menyembul ke atas air. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, daun-daunnya juga warnanya hijau, segar, dan sangat rimbun. Disinilah kawasan angsa-angsa bermain dan juga berenang bersama-sama dengan indah. Karena sangat terkenal gitu ya, saking indahnya nih angsa-angsanya, terutama Dhritarashtra dan Sumaka, cerita mereka akhirnya menyebar, ya, tersebar kemana-mana hingga muncul cerita bahwa mereka adalah manusia yang katanya terjebak dalam bentuk angsa. Nah, pada waktu itu di tempat lain ini, di sebuah kerajaan bernama Benares. Ya, di Benares hiduplah seorang raja bernama Brahmadatta. Ingat ya, bahasa Tibetnya raja itu apa nih bacanya? Gyalpo. Dia mendengar rakyatnya berbicara heboh ya.
tentang kedua angsa yang luar biasa tersebut. Didorong oleh rasa penasaran, beliau memerintahkan para menteri untuk membuat rencana agar dirinya bisa melihat nih kedua angsa tersebut. Jadi bisa melihat Dhritarashtra dan juga Sumakala. Para menterinya menjawab bahwa hanya terdapat satu kemungkinan untuk hal ini. Nah, gimana ya caranya? Menteri menyebutkan bahwa sang raja harus membuat sebuah danau yang jauh lebih indah dibandingkan dengan danau Manasa. Sehingga para angsa mungkin tertarik nih untuk pindah dari danau Manasa ke danau Garuda. Raja yang merasa senang akhirnya memerintahkan untuk membangun danau yang sangat besar di sebuah hutan yang tidak jauh dari kerajaannya raja. Nah, demikianlah sebuah kolam di sana akhirnya diperluas, dibangun kembali, diperdalam, dan teratai serta kembang air lainnya mulai bertumbuhan di sekitar danau. Semak-semak dan pepohonan yang terpantul dengan jernih di permukaan danau dan kelopak bunga yang indah tersebar di sekeliling danau ya. Kita bisa melihat ada banyak bunga, ada banyak pohon, ada rumputan juga, di mana banyak sekali hewan yang tinggal di sana. Ikan-ikan juga berenang dengan hias dalam kolam tersebut. Gajah-gajah merasa senang dengan betapa jernih dan betapa segarnya air tersebut. Karena bahasa Tibetnya apa nih bacanya? Kipo. Kipo. Wah, pintar. Di malam hari kita bisa melihat gitu ya, ada bintang, ada bulan yang sangat indah dan terpantul di danau ini. Nah, setiap harinya ada seorang penabuh gendang ya, yang biasanya itu gendang, mengumumkan bahwa Raja Brahmadatta dengan senang hati memberikan danau ini dan semua isinya. Ya, tadi ada teratai, ada pepohonan, ada rumput, dan daerah-daerah di sekitarnya, gitu ya, di sekitar danau sebagai hadiah kepada semua burung dan akan menjamin keselamatan seluruh penghuninya. Dapat hadiah danau. Hadiah. Lakap. Ya, pintar. Jadi kalau ada gajah, kalau di sini kita bisa lihat ada rubah, ada binatang apapun, semuanya terjamin keselamatannya. Tapi Raja Brahmadatta tetap bingung nih adik-adik. Kenapa ya? Karena biarpun sudah mulai banyak nih kawan-kawan yang berdatangan, bisa melihat ya ada bangau, ada burung flamingo, ada merak, ada lebah-lebah juga. Pokoknya udah ramai sekali dengan hewan. Kok nggak ada ya angsa yang dicari-cari? Akhirnya raja pun bertanya nih gitu ya kepada warga yang ada di sekitar hutan. Di mana ya angsa yang luar biasa tersebut yang untuknya telah aku ciptakan danau ini? Ujar sang raja ketika dia melihat danaunya lagi bertumbuh. Nah, kemudian jawablah, mereka akan datang ketika musimnya telah tiba bagi mereka untuk terbang. Jadi ini belum musimnya nih ya adik-adik. Nah, suatu hari ketika awan mulai mendung, awan hitam juga mulai lenyap, ketika danau Manasa tersenyum dengan cerah sekali pagi hari ya. Nah, ada beberapa pasang angsa muda yang bisa kita lihat ya di layar dari suku angsa Dhritarashtra bersiap terbang untuk perjalanan yang jauh. Mereka melewati kota-kota, hutan-hutan. Nah, sampai akhirnya mereka melihat danau buatan sang raja yang terletak di sebuah lembah yang sangat indah dekat ibu kota. Yuk, berenang di danau tersebut dan terlihat seperti pasang ujar salah satu angsa. Dan yang lainnya semua setuju. Jadi yang bagus. Akhirnya mereka pun terbang hingga ke danau dan betapa terkejut mereka ketika melihat bahwa wah, semua burung sudah berkumpul, tapi belum ada angsa. Tapi ketika melihat ada banyak sekali hewan, ada ayam, gitu ya, ada gajah tadi, ada burung flamingo, ada burung merak, mereka
mereka merasa sangat bahagia dan juga puas. Ada lagi nih ketakutan yang mengganggu kesenangan polos mereka. Mereka sangat gembira dan berharap semua teman-teman angsa yang lainnya juga bisa segera bergabung untuk melihat dan menikmati danau yang indah itu. Nah, angsa-angsa yang barusan akhirnya tinggal dan menetap ya selama beberapa lama di danau ini, adik-adik. Sehingga mereka bisa memberitahu nih kepada teman-temannya di rumah tentang danau yang indah dan berusaha membujuk raja supaya semuanya bisa datang. Ya, satu rombongan bisa pindah ke danau ini. Nah, ketika akhirnya langit mulai gelap kembali, akhirnya mereka pun terbang kembali ke rumah dan ke suku mereka. Nah, mereka datang nih membawa berita, membawa gambaran mengenai danau yang indah tadi yang terletak di Benares. Nah, ketika yang menyampaikan ya, angsa-angsa ini menyampaikan kepada Dhritarashtra, akhirnya Raja Dhritarashtra memanggil semua angsa untuk mendengarkan ya cerita dari angsa-angsa yang baru saja kembali dari danau. Nah, angsa-angsa barusan membujuk raja supaya segera pindah setelah musim hujan ini berakhir. Nah, tapi raja bingung nih, pergi nggak ya? Akhirnya Raja Dhritarashtra bertanya kepada penasehatnya. Ayo, masih pada ingat gak nih namanya? Namanya Sumaka ya. Jadi Raja Dhritarashtra bertanya kepada Sumaka. Dan Sumaka pun menjawab, "Yang mulia, saya tak percaya manusia. Dan saya takut kalau keindahan tempat tersebut diciptakan sebagai jebakan bagi yang mulia. Burung-burung dan binatang lain mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Tapi hanya manusialah yang bisa berbohong tentang perasaan mereka. Kalau memang perpindahan dari danau ini harus dilakukan, maka saya menyarankan kita berdiam sementara saja dan tidak perlulah kita membawa seluruh kawanan ke sana." Nah, mendengar kata-kata Sumaka, sebenarnya angsa yang lain gak setuju ya, adik-adik. Mereka semua tidak puas, sehingga akhirnya mereka meminta langsung kepada raja untuk membawa mereka satu kawanan ke danau yang indah tersebut. Akhirnya karena luas asli yang besar, karena gak tega juga melihat angsa-angsa yang mau pindah, raja pun menyetujui perpindahan mereka. Sehingga di suatu malam purnama, Dhritarashtra dan juga Sumaka memulai perjalanan bersama-sama teman-temannya ke Benares. Nah, sampai di danau, semua angsa merasa sangat gembira. Dan cuma butuh waktu sebentar nih untuk mereka lupa rumah lamanya. Nah, kalau adik-adik gimana nih? Kalau pindah ke rumah baru pada seneng kan ya? Sama juga nih seperti angsa-angsa dari sukunya Dhritarashtra. Mereka sangat bahagia gitu ya. Bahkan mereka juga dengar, oh kalau tinggal di danau ini pasti selamat karena ada raja yang melindungi. Nah, tapi penjaga di danau akhirnya melaporkan kepada raja. Nah, jadi siapa namanya? Masih pada ingat ini? Namanya Brahmadatta ya. Penjaga melaporkan pada Raja Brahmadatta bahwa sejumlah angsa telah tiba. Dan 2 di antaranya yang bersinar. Nah, ini dia nih yang dicari sama raja. Sehingga mereka melapor ya, karena mereka berpikir sepertinya ini deh angsa yang memang dicari-cari oleh Raja Brahmadatta. Nah, ketika sang raja mendengar hal ini, dia sangat gembira dan langsung memanggil pemburu terbaiknya. Untuk ngapain? Untuk menangkap kedua angsa tersebut. Si pemburu mengamati nih kedua angsa yang bersinar barusan ya. Kita belajar nih ya, pemburu. Pemburu apa nih bahasa tugasnya? Lompat. Dan mencari-cari. Di mana ya? Di mana angsa yang dicari sama raja ya? Akan aku tangkap mereka, kata pemburu. Nah, setelah melihat angsa, dengan segera pemburu menyiapkan jebakan-jebakan. Gawat nih ya adik-adik, gimana nih kira-kira kedua angsa ini? Nah, masalahnya para pencuriga Dhritarashtra dan sahabat itu berenang ya, karena mendengar bahwa di danau ini bisa selamat, ya aman, gak akan ada masalah. Tahu-tahu ada jaring yang tersangkut ya di kakinya Dhritarashtra. Nah,
Untuk memperingatkan kawanan yang lain, Dhritarashtra berteriak nyaring ya bahwa ia telah tertangkap. Kabur, kabur, kabur semuanya. Sapi terbang dengan ketakutan ke udara. Tapi hanya Sumaka loh yang tetap ada di samping Dhritarashtra. Nah, Dhritarashtra memaksa sahabatnya Sumaka untuk segera meninggalkan danau itu. Tapi apa kata Sumaka? Sumaka menjawab, apapun takdir Anda, Tuanku, maka itu akan menjadi takdir saya juga. Mengapa harus mengikutiku ke sana? Dan aku sangat senang kalau misalkan aku bisa berada di sisi Tuhan. Aku tidak akan pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sedang ditimpa hal yang malu. Nah, Dhritarashtra merasa terharu ya teman-teman, karena Sumaka sangat setia dan juga tetap menemani ia di danau. Akhirnya Dhritarashtra menjawab, takdirku adalah berakhir di dapur, seperti semua burung lain yang sudah tertangkap. Janganlah kamu mengikutiku ke danau. Dan apa pula manfaatnya kalau kita berdua mati? Sumaka lalu menjawab, Dharma mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan sahabatnya dalam kesusahan. Bahkan ketika ia harus mempertaruhkan nyawa. Nah, Dhritarashtra menjawab, soal tersebut sudah engkau buktikan. Dan oleh karenanya, aku memintamu untuk pergi sekarang. Samping itu, engkau juga harus menggantikan kedudukanku. Selagi mereka berbicara satu dengan lainnya, datanglah pemburu yang tadi ya sudah menyiapkan jebakan. Ketika pemburu melihat bahwa semua angsa sudah terbang meninggalkan sang raja, kecuali ada satu ekor di sampingnya, ia langsung berpikir bahwa jebakannya sudah berhasil. Dan dengan segera bergegas menuju ke arah dua angsa tersebut karena hendak membunuh kedua angsa tersebut. Ini udah disiapin panah ya adik-adik. Ketika ia melihat bahwa hanya satu ekor yang tertangkap, yaitu Dhritarashtra, dan yang lain tetap di sisinya, heranlah si pemburu itu. Dia berkata dan bertanya-tanya pada Sumaka. Dia punya kebebasan, tapi kok gak digunakan ya untuk melarikan diri? Nah, semakin heranlah ketika akhirnya Sumaka menjawab, bagaimana mungkin engkau bertanya kenapa aku tak melarikan diri? Tidakkah engkau tahu bahwa kebaikan rajaku telah mengikatku padanya dengan jebakan yang lebih kuat ketimbang milikmu yang telah menjerat kakinya? Nah, ditanyalah oleh pemburu, apakah ia bagimu? Semuanya sudah terbang, tapi kamu? Sumaka menjawab, ini dia jawabannya adik-adik. Ia adalah rajaku, sahabatku yang kucintai melebihi nafsu sendiri. Bagaimana mungkin kutinggalkan dia dalam kesesatan? Nah, pemburu yang merasa terharu ketika mendengar perkataan dari Sumaka barusan berkata, aku tak menginginkan kalian berdua. Terbanglah dan bergabunglah bersama kawanan kalian. Nah, tapi Sumaka menjawab, jika hanya menginginkan salah satu dari kami, maka bawalah. Tubuh kami hampir serupa dan usia kami juga sama. Bebaskanlah rajaku dan bawalah aku sebagai gantinya. Dengan demikian, engkau tak akan kehilangan hadiahmu dan aku juga bisa menyelamatkan sahabatku. Bila engkau tak percaya padaku, ikatlah aku segera setelah engkau membebaskan rajaku. Rasa syukur dari semua angsa akan menjadi milikku. Bila mereka melihat raja mereka kembali dengan pemburu. Pemburu meskipun sudah biasa ya membunuh hewan-hewan, tapi sangat tersentuh oleh cinta kasih Sumaka kepada sahabatnya, sehingga akhirnya melupakan perintah raja untuk menangkap mereka. Nah, ini ada lagi nih bahasa Tibet ini adik-adik. Cinta kasih apa tuh? Dewa. Dewa. Dewa.
Kemudian katanya sambil menghormat kepada mereka, jika sebuah semacam ini ditemukan di antara umat manusia, maka itu adalah sebuah keajaiban. Aku harus menghormat padanya, karena mustahil aku mampu berbuat kejam pada ia yang rela mengorbankan nyawa kepada sahabat. Demi sahabatnya, aku akan membebaskan tuannya. Akhirnya dengan perkataan ini, pemburu meminta maaf pada Dhritarashtra karena telah menangkapnya dan melepaskan jebakan tersebut. Dengan tatapan penuh syukur, Sumaka berkata, semoga engkau yang telah menggembirakan hatiku karena rela membebaskan raja para angsa dapat terus berbahagia bersama para kerabat dan sahabat sampai ribuan tahun ke depan. Namun, agar engkau tidak dihukum oleh raja, bawalah kami berdua ke hadapanmu dengan keranjang yang terbuka tanpa ikatan. Sang raja pasti akan memberimu banyak hadiah. Dia pun sebenarnya ya adik-adik pemburunya merasa sedikit ragu. Pemburu akhirnya membawa kedua angsa tersebut ke hadapan Raja Brahmadatta yang sangat gembira pastinya ya ketika melihat kedua angsa tersebut dan juga terkagum-kagum dengan keindahan mereka ya. Kita bisa lihat di warna emas bersinar ya. Tapi raja juga merasa heran. Mereka datang menghadapnya tanpa terikat dan juga ada luka di tubuhnya Dhritarashtra. Kemudian akhirnya pemburu memberitahu semua kisahnya tentang kedua angsa dan bagaimana pemburu merasa sangat tersentuh oleh perkataan angsa dan kesediaan untuk berkorban demi rajanya. Nah, begini ya kata pemburu. Adalah angsa ini yang menyarankan kepada saya untuk membawa mereka berdua ke hadapan Anda, sehingga saya dapat menerima hadiah dan tidak dihukum oleh Anda. Apapun rupa mereka, meski saat ini tampil sebagai angsa, pastilah mereka jelmaan manusia agung. Nah, raja yang merasa sangat kaget ya, nggak percaya dengan kata-kata barusan karena luar biasa nih angsanya, akhirnya memberikan sebuah singgasana emas untuk Dhritarashtra dan juga yang dari bambu untuk penasehatnya Sumaka. Nah, Dhritarashtra dengan suara yang sangat lembut berkata pada raja, tubuh dan batin Anda bersih sekali yang mulia. Anda baik dan makmur. Anda mencintai agama dan rakyat, dan Anda adalah pahlawan yang berjaya. Katakanlah, apa keinginanmu saat ini? Nah, raja menjawab, kebahagiaanku kini rampung setelah melihat sosok sucimu. Tapi beritahulah aku, apakah pemburu ini telah melukaimu dengan jaringnya? Dhritarashtra pun menjawab, pemburu tak melukaiku dengan jaringnya ataupun perkataannya. Semoga sosok kami menghadirkan kebahagiaan baginya seperti dia yang juga telah membawakan kebahagiaan baginya. Nah, sepanjang malam itu, raja maupun Dhritarashtra dan Sumaka bercakap-cakap ya, karena merasa akrab, merasa sangat seru juga dalam pembicaraannya. Nah, mereka semua gembira ya, gembira dengan nasihat yang diberikan oleh raja. Raja juga merasa gembira mendengarkan nasihat dari para angsa. Nah, ketika subuh tiba, akhirnya Dhritarashtra dan Sumaka harus segera kembali ya ke rumah ya adik-adik ya. Nah, meskipun sedikit sedih nih, Raja Brahmadatta harus berpisah dengan sahabat barunya. Beliau mengizinkan keduanya untuk kembali ke kawasan mereka. Nah, bagaimana ya sama pemburu? Pemburu tentu saja dapat hadiah nih adik-adik, karena tadi sudah membawa kedua angsa tersebut. Nah, pemburu menjadi kaya raya karena hadiah pemberian raja dan langsung berhenti dari pekerjaannya sebagai pemburu. Jadi setelah dapat banyak emas, sudah kaya, pemburu merasa nggak baik nih. Aku nggak boleh nih nangkep makhluk hidup, aku nggak boleh nih bunuh makhluk hidup. Hewan pun aku nggak boleh. Nah, ada lagi nih adik-adik, emas nih bahasa Tibetnya. Oh, kalian belum belajar, pantesan ya. Kalian lupa tadi ya. Serpo. Beberapa waktu kemudian, Dhritarashtra dan Sumaka membawa teman-temannya, membawa seluruh kawanan angsa untuk menghadap Raja Brahmadatta. Untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rajanya.
Nah, di sini Dhritarashtra mengajarkan Dharma kepada Raja Brahmanata dan juga mengukur hormat dan mengikuti kemudian Raja Brahmanata yang merasa sangat tersanjung gitu ya, mengukur hormat juga kepada Dhritarashtra dan mengikuti semua yang diajarkannya. Kata raja, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, Dhritarashtra dan Sumaka. Terima kasih karena telah mengajarkanku arti persahabatan dan kesetiaan. Gitu adik-adik ceritanya. Sore, kita udah selesai nih ya cerita Jataka Mala. Judulnya tadi apa? Kisah Angsa Emas. Nah, gimana nih perasaan adik-adik setelah mendengarkan cerita barusan? Merasa senang? Merasa sedih? Oke. Nah, setelah mendengar cerita barusan dan setelah Bunda Cici ceritain tentang kedua angsa tersebut sama raja, ada nggak nih yang bisa menceritakan lagi apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan atau disampaikan di dalam kisah Angsa Emas? Oke, ada bisa nih ya. Jangan sampai lupa ya kalau kita bisa mencontoh persahabatannya Dhritarashtra dan Sumaka. Karena adik-adik pasti punya teman, dijaga baik-baik temannya. Kita nggak boleh jahat sama teman, dan ingat kalau kita bisa, kita harus belajar untuk membantu teman dan juga sesama. Itu ya yang bisa kita pelajari dari kisah Angsa Emas. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik karena sudah mengikuti ceritanya dari awal sampai selesai. Semoga adik-adik semuanya bisa terhibur, bisa mendapatkan pembelajaran juga dari cerita ini dan semuanya merasa senang. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Cici Sherlan pamit undur diri ya. Terima kasih.